Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis sistem basis data Tokopedia dari kami. Lanjut. Sebelum itu, mari kita perkenalan masing-masing dari dulu. Saya Marshall Rasendria Mahendra dengan NIM 102022300097. Nama saya Muhammad Aziz Dana Fauzi dengan NIM 102022300273. Saya Bagas Hari Saputro dengan NIM 10 20 22 300 291. Saya Muhammad Ferdian dengan NIM 10 20 22 330 384. Oke, next. Sebelum itu kita mulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah untuk perkembangan teknologi informasi ini telah membawa banyak perubahan. Salah satunya itu dalam sektor jual beli. Jadi transaksi yang dulunya dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan melalui e-commerce. Tokopedia salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memfasilitasi jutaan transaksi per hari. Untuk mendukung volume transaksi yang sangat besar ini, Tokopedia membutuhkan sistem basis data yang efisien, andal, dan aman. Sistem ini harus mampu memberikan data secara real-time dan menjaga keamanan data pengguna, serta bersifat fleksibel untuk mengikuti perkembangan teknologi. Next. Tujuan utama kami melakukan analisis ini adalah yang pertama untuk menyusun IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu untuk sistem basis data Tokopedia untuk memodelkan struktur data secara visual. Yang kedua, untuk mengonversi diagram IRD menjadi model relasional yang dapat diimplementasikan dalam sistem basis data relasional. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan model relasional dengan menggunakan script DDL atau Data Definition Language untuk membuat tabel dan struktur basis data. Yang keempat, melakukan insert data ke dalam tabel yang telah dibuat dengan data yang relevan pengujiannya. Yang kelima, untuk menyusun dan menguji start prosedur untuk menjalankan operasi kompleks pada basis data. Yang keenam, untuk membuat dan menguji trigger untuk otomatisasi tugas tertentu dalam basis data saat kondisi spesifik terpenuhi. Next. Manfaat yang pertama yaitu untuk menambah pemahaman lebih dalam mengenai sistem basis data yang digunakan di bisnis nyata, khususnya Tokopedia. Manfaat yang kedua, untuk mahasiswa dapat menambah keterampilan dalam membuat basis data menggunakan SQL. Manfaat yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja secara berkelompok. Manfaat yang keempat, mahasiswa dapat berpikir kritis dan sistematis dalam perbuatan suatu basis data. Next. Dalam sistem basis data Tokopedia, membutuhkan sebanyak 10 entitas yang diantaranya yang pertama, detail pesanan, yang memiliki atribut sebagai berikut, yaitu ID detail pesanan, ID produk, jumlah, dan harga. Yang kedua, ada entitas pesanan, yang memiliki atribut ID pesanan, tanggal pengiriman, tanggal pengantaran, total bayar, ID pelanggan, ID pembayaran, dan ID pengiriman. Yang ketiga, ada entitas produk, yang memiliki atribut ID produk, nama, deskripsi, harga, jumlah stok, ID penjual, ID kategori. Entitas yang keempat, yaitu ulasan. Atributnya itu adalah ID ulasan, ID pesanan, ID produk, ID pelanggan, peringkat, komentar, tanggal ulasan. Yang kelima, ada entitas pelanggan, yang memiliki atribut ID pelanggan, nama, email, kata sandi, alamat, dan nomor telepon. Entitas yang keenam adalah pembayaran, yang memiliki atribut ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran, dan status pembayaran. Entitas yang ketujuh adalah pengantaran, yang memiliki atribut sebagai berikut, yaitu ID pengantaran, ID pesanan, ID pengiriman, nomor resi, tanggal dikirim, perkiraan tiba, dan tanggal tiba. Entitas yang kedelapan adalah pengiriman. Atributnya di antara lain adalah ID pengiriman, metode pengiriman, biaya pengiriman, dan status pengiriman. Entitas yang kesembilan adalah penjual. Atributnya adalah sebagai berikut, yaitu ID penjual, nama, email, kata sandi, nama toko, alamat, dan nomor telepon. Dan ID yang terakhir atau yang ke-10 yaitu kategori, yang memiliki atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Bagas.
Oke, selanjutnya relational model. Di sini terdapat gambar relational model yang telah kami buat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, entitas detail pesanan memiliki hubungan dengan entitas pesanan. Karena dalam detail pesanan terdapat atribut ID pesanan yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pesanan di tabel pesanan. Ini menunjukkan bahwa setiap detail pesanan adalah bagian dari satu pesanan tertentu. Yang kedua, entitas detail pesanan memiliki hubungan dengan entitas produk. Karena dalam detail pesanan terdapat atribut ID produk yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID produk di tabel produk. Ini menunjukkan bahwa setiap detail pesanan mengacu pada satu produk tertentu. Yang ketiga, entitas ulasan memiliki hubungan dengan entitas pesanan. Karena dalam ulasan terdapat atribut ID pesanan yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pesanan di tabel pesanan. Ini menunjukkan bahwa setiap ulasan diberikan untuk satu pesanan tertentu. Yang keempat, entitas ulasan memiliki hubungan dengan entitas produk. Karena dalam ulasan terdapat atribut ID produk yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID produk di tabel produk. Ini menunjukkan bahwa setiap ulasan diberikan untuk satu produk tertentu. Yang kelima, entitas ulasan memiliki hubungan dengan entitas pelanggan. Karena dalam ulasan terdapat atribut ID pelanggan yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pelanggan di tabel pelanggan. Ini menunjukkan bahwa setiap ulasan diberikan oleh satu pelanggan tertentu. Yang keenam, entitas pengantaran memiliki hubungan dengan entitas pesanan. Karena dalam pengantaran terdapat atribut ID pesanan yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut pesanan di tabel pesanan. Ini menunjukkan bahwa setiap pengantaran terkait dengan satu pesanan tertentu. Yang ketujuh, entitas pengantaran memiliki hubungan dengan entitas pengiriman. Karena dalam pengantaran terdapat atribut ID pengiriman yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pengiriman di tabel pengiriman. Ini menunjukkan bahwa setiap pengantaran menggunakan satu metode pengiriman tertentu. Yang kedelapan, entitas pesanan memiliki hubungan dengan entitas pelanggan. Karena dalam pesanan terdapat atribut ID pelanggan yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pelanggan di tabel pelanggan. Ini menunjukkan bahwa setiap pesanan dibuat oleh satu pelanggan tertentu. Yang kesembilan, entitas pesanan memiliki hubungan dengan entitas pembayaran. Karena dalam pesanan terdapat atribut ID pembayaran yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pembayaran di tabel pembayaran. Ini menunjukkan bahwa setiap pesanan memiliki satu metode pembayaran tertentu. Yang ke-10, entitas pesanan memiliki hubungan dengan entitas pengiriman. Karena dalam pesanan terdapat atribut ID pengiriman yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID pengiriman di tabel pengiriman. Ini menunjukkan bahwa setiap pesanan menggunakan satu metode pengiriman tertentu. Yang ke-11, entitas produk memiliki hubungan dengan entitas penjual karena dalam produk terdapat atribut ID penjual yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID penjual di tabel penjual. Ini menunjukkan bahwa setiap produk dijual oleh satu penjual tertentu. Yang terakhir, entitas produk memiliki hubungan dengan entitas kategori. Karena dalam produk terdapat atribut ID kategori yang merupakan foreign key yang merujuk pada atribut ID kategori di tabel kategori. Ini menunjukkan bahwa setiap produk termasuk dalam satu kategori tertentu. Next. Selanjutnya DDL. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. Next. Di sini terdapat create table pelanggan yang berisi kolom ID pelanggan sebagai primary key, nama, email, kata sandi, alamat, nomor telepon, dengan tujuan menyimpan informasi pelanggan. Next. Yang kedua, terdapat tabel penjual dengan isi kolom ID penjual sebagai primary key, nama, email, kata sandi, nama toko, alamat, nomor telepon, dengan tujuan menyimpan informasi penjual. Next. Yang ketiga, terdapat tabel kategori dengan isi kolom ID kategori sebagai primary key, nama kategori, deskripsi, dengan tujuan menyimpan kategori produk. Next. Yang keempat, terdapat tabel produk dengan isi kolom ID produk sebagai primary key, nama, deskripsi, harga, jumlah stok, ID penjual sebagai foreign key, ID kategori sebagai foreign key, dengan tujuan menyimpan informasi produk dengan relasi ke penjual dan kategori. Next.
Yang kelima terdapat tabel pembayaran. Dengan isi kolom ID pembayaran sebagai primary key, tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran, status pembayaran, dengan tujuan menyimpan informasi pembayaran. Next. Yang keenam, terdapat tabel pengiriman. Dengan isi kolom, ID pengiriman sebagai primary key, metode pengiriman, biaya pengiriman, status pengiriman, dengan tujuan menyimpan metode pengiriman. Next. Yang ketujuh, terdapat tabel pesanan. Dengan isi kolom, ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID pembayar sebagai foreign key, ID pengiriman sebagai foreign key, tanggal pesanan, tanggal pengiriman, tanggal pengantaran, dan total pembayaran. Dengan tujuan menyimpan detail pesanan dengan relasi ke pelanggan, pembayaran, dan pengiriman. Next. Yang kedelapan, terdapat tabel detail pesanan. Dengan isi kolom ID detail pesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah dan harga, dengan tujuan menyimpan detail produk dalam pesanan. Next. Yang kesembilan, terdapat tabel ulasan. Dengan isi kolom ID ulasan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, ID pelanggan sebagai foreign key, peringkat, komentar, dan tanggal ulasan, dengan tujuan menyimpan ulasan pelanggan untuk produk. Next. Yang ke-10, terdapat tabel pengantaran. Dengan isi kolom ID pengantar sebagai primary key, ID pesanan ID pengantar sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID pengiriman sebagai foreign key, nomor resi, tanggal dikirim, perkiraan tiba, dan tanggal tiba, dengan tujuan menyimpan informasi pengantaran untuk pesanan. Next. Selanjutnya adalah trigger. Trigger itu adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Next. Trigger yang pertama adalah trigger kurangi stok produk, yaitu untuk mengurangi stok produk ketika detail pesanan ditambahkan. Dijalankan setelah after operasi insert pada tabel detail pesanan. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi jumlah stok produk di jumlah stok sesuai dengan jumlah produk yang ditambahkan ke detail pesanan. Next. Trigger yang kedua adalah trigger catat waktu pembaruan pesanan, yaitu untuk memastikan bahwa tanggal pengiriman dan tanggal pengantaran tidak akan diset ke nol saat terjadi pembaruan atau update pada tabel pesanan, dan akan dijalankan sebelum operasi update pada tabel pesanan. Tindakan yang lain adalah jika new tanggal pengiriman adalah nol, maka nilai tersebut akan diset ke old tanggal pengiriman. Jika new tanggal pengantaran adalah nol, maka nilai tersebut akan diset ke old tanggal pengantaran. Next. Trigger yang kedua adalah trigger kembalikan stok produk, yaitu untuk mengembalikan stok produk ketika detail pesanan dihapus, dan akan dijalankan setelah atau after operasi delete pada tabel detail pesanan. Tindakan yang dilakukan adalah menambahkan kembali jumlah stok produk sesuai dengan jumlah produk yang dihapus dari detail pesanan. Next. Trigger selanjutnya adalah trigger perbarui status pengiriman, yaitu untuk memperbarui status pengiriman berdasarkan tanggal pengiriman atau tanggal tiba, yang dijalankan setelah atau after operasi update pada tabel pengantaran. Tindakan yang dilakukan pertama adalah jika new tanggal tiba tidak nol, set status pengiriman menjadi tiba. Yang kedua adalah jika new tanggal dikirim tidak nol, set status pengiriman menjadi dikirim. Next. Trigger selanjutnya adalah trigger perbarui total bayar setelah hapus, yaitu untuk memperbarui total bayar pesanan ketika detail pesanan dihapus, yang dijalankan setelah atau after operasi delete pada tabel detail pesanan. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi total bayar pada tabel pesanan sesuai dengan harga dan jumlah produk yang dihapus. Next. Trigger selanjutnya adalah trigger perbarui total bayar setelah tambah, yaitu untuk memperbarui total bayar pesanan ketika detail pesanan ditambahkan, dan dijalankan setelah atau after operasi insert pada tabel detail pesanan. Tindakan yang dilakukan adalah menambahkan total bayar pada tabel pesanan sesuai dengan harga dan jumlah produk yang ditambahkan. Next. Lalu di sini ada DML.
DML atau Data Manipulation Language adalah subset dari SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel-tabel di basis data. Nah, di sini kami melakukan DML dengan jenis insert, yaitu yang pertama kami melakukan insert ke tabel pelanggan. Data yang dimasukkan berupa nama, email, kata sandi, alamat, dan nomor telepon. Dengan perintah insert into dan values. Lalu di sini juga akan melakukan insert ke tabel penjual. Data yang dimasukkan berupa nama, email, kata sandi, nama toko, alamat, dan nomor telepon. Ada insert tabel kategori. Data yang dimasukkan berupa nama kategori dan juga deskripsi. Lalu di sini ada insert tabel produk. Data yang dimasukkan berupa nama, deskripsi, harga, jumlah stok, ID penjual, dan ID kategori. Lalu di sini ada insert tabel pengiriman. Data yang dimasukkan berupa metode pengiriman, biaya pengiriman, dan status pengiriman. Lalu ada insert ke tabel pembayaran. Data yang dimasukkan berupa tanggal pembayaran, jumlah, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lalu di sini melakukan insert ke tabel pesanan. Data yang dimasukkan berupa ID pelanggan, ID pembayaran, ID pengiriman, tanggal pesanan, tanggal pengiriman, tanggal pengantaran, dan total bayar. Lalu di sini ada insert tabel ke dalam detail pesanan. Data yang dimasukkan berupa ID pesanan, ID produk, jumlah, dan harga. Di sini ada insert ke tabel ulasan. Data yang dimasukkan berupa ID pesanan, ID produk, ID pelanggan, peringkat, komentar, dan tanggal ulasan. Di sini ada insert ke tabel pengantaran. Data yang diinsert berupa ID pengantaran, ID pengiriman, nomor resi, tanggal dikirim, perkiraan tiba, dan tanggal tiba. Lalu di sini ada DCL, yaitu Data Control Language. Ini adalah subset dari SQL yang digunakan untuk mengontrol akses pengguna dan izin dalam basis data. Di sini user yang dibuat adalah user owner, user seller. User yang dibuat yaitu yang pertama yaitu user owner, dia bisa mengakses seluruh data yang ada di database sistem perusahaan Tokopedia. Sedangkan user seller hanya bisa mengakses dua tabel saja, yaitu tabel pesanan dan produk. Seller dapat melakukan penambahan data yang ada di pesanan ketika ada pesanan yang masuk. Seller juga dapat menambahkan produk mereka ke dalam tabel produk dan dapat melakukan semua perintah di tabel tersebut. Di sini bisa dibuktikan bahwa user owner dapat mengakses seluruh tabel, dari detail pesanan, kategori, pesanan, pembayaran, pengantaran, pengiriman, penjual, pesanan, produk, dan juga ulasan. Sedangkan user owner hanya bisa mengakses dua tabel saja, yaitu pesanan dan produk. Lalu yang terakhir adalah user buyer, yaitu pembeli. Di sini tabel buyer, di sini hanya bisa melakukan pemesanan dengan menambahkan pesanan ke dalam detail pesanan. User juga dapat memberikan ulasan kepada barang yang sudah dibelinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke store procedure. Store procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam basis data dan dapat dieksekusi sebagai satu kesatuan. Store procedure digunakan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan kompleks dalam basis data. Store procedure dapat menerima parameter input, output, memungkinkan eksekusi logika yang dinamis berdasarkan parameter yang diberikan. Next. Yang pertama ada store procedure get detail pesanan, di mana fungsi dari store procedure ini adalah untuk menunjukkan ID detail pesanan, ID produk, nama produk, jumlah, dan harga dari memanggil ID pesanan. Perintahnya itu adalah dengan kita memanggil call get detail pesanan, yang dimana ada variabel angka di sini yang dimana angkanya bisa diganti menjadi angka lain yang kita butuhkan, dan akan terjadi outputnya kita akan mendapatkan ID detail pesanan, ID produk, nama produk, jumlahnya, dan harganya. Next. Selanjutnya, store procedure yang kedua ada add stock, di mana fungsi dari store procedure ini adalah untuk menambah stok produk berdasarkan ID produk yang kita input. Dengan perintahnya, kita bisa memanggil dengan call add stock, di mana ada dua variabel sini yang kita bisa mengganti menjadi angka sesuai dengan yang kita inginkan.
Angka pertama adalah untuk ID produk yang ingin kita jalankan, dan angka kedua adalah angka untuk mendapatkan stok yang kita inginkan. Dengan output yang terjadi adalah ID produknya, ada namanya, deskripsi, harga, jumlah stok, ID penjual, dan ID kategori. Next. Selanjutnya ada store prosedur yang ketiga, yaitu store prosedur get detail product by kategori ID dan penjual, di mana fungsinya untuk mengambil dan menampilkan daftar produk dari kategori dan penjual tertentu, kemudian menghitung total stok produk tersebut, di mana kita bisa memanggil perintahnya dengan call get detail product by seller dan kategori, di mana di sini ada sebuah tipe data string dan angka, di mana kita bisa mengganti nama elektronik ini menjadi nama lainnya, misalnya saja makanan, dan juga angka yang kedua kita bisa ganti menjadi input sellernya dengan angka berapapun yang kita inginkan. Dengan outputnya akan menampilkan ID produk, nama, deskripsi, harga, jumlah stok, dan total stok. Next. Oke, store prosedur selanjutnya adalah harga tertinggi, di mana fungsinya untuk mencari produk yang harganya lebih tinggi dari harga rata-rata semua produk. Dengan perintahnya kita bisa memanggil call harga tertinggi dengan angka yang kita inginkan. Misalnya saja di sini kita menampilkan dengan harga tertinggi 90.000, yang dimana akan terjadi output, yaitu akan muncul namanya dengan deskripsi produknya dan harga yang lebih dari 90.000 tersebut dengan jumlah stok produknya. Boleh next. Oke, store prosedur selanjutnya ada store prosedur get product by kategori down. Fungsinya untuk mengembalikan daftar produk dari kategori diurutkan berdasarkan harga dari yang terendah ke tertinggi. Kita bisa memanggil perintahnya menggunakan call get product by kategori down, di mana angkanya ini bisa kita ganti dengan angka yang kita inginkan. Misalnya saja kita menaruh angka 7 di sini, dengan hasil output akan keluar nama, deskripsi, harganya, jumlah stok, nama toko yang menjual produknya, dan nama kategori dari produk tersebut. Boleh di next. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan dalam waktu kali ini. Kalau misalnya ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.